Aku mau perkenalkan diri kamu. Ya, Salistiani Rahmati lah itu nama kamu. Betul. Ya. Dan di kontak aku juga aku namain kamu dengan lengkap. Salistiani Salistiani Rahmati. Rahmati. Ya. Penulisannya Rahmatilah pakai C, ya kan? LACHMAATILLAH. Nah, itu. Yang aku ajak bicara ini ya, teman-teman. Dia tuh masih muda banget. Kelahiran 95, berarti sekarang usia 25. Nah, ya sekarang 25. Gitu. Jadi dia tuh masih sangat muda. Jadi sama aku juga bedanya 2 tahun. Ya. Dan unyu-unyu pastinya. Ya, dia masih muda. Double degree. Dan satu lagi, CPNS 2018 dia lulus. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Dia lulus murni ya, Dek ya? Murni. Gak ada orang dalam. Gak ada orang dalam. Oke. Terharu aku juga. Kenapa sih Dek bisa lulus? Padahal dulu juga 2018 aku ikut, Susi ikut, ya, dan hanya kamu yang lulus. Punya apa sih kamu? Iya. Kamu punya apa sih? Apa yang kamu punya dan kita nggak punya, Ais? Apa ya? Kalau misalnya ditanya kenapa sih bisa lulus? Selain karena memang takdir, selain karena memang rezekinya, ya memang seharusnya lulus gitu. Ya kan aku emang paling pintar di antara teman-teman yang lain. Ya, si smart, oke. Aku akui. Bercanda. Ya enggak, serius ya. Memang kamu emang pintar. Aku orang yang enggak ini deh. Enggak gengsi muji ya. Kalau emang dia layak dipuji, aku puji. Kalau dia layak dihujat, ya hujat. Ya. Enggak, jadi gini Bun. Kalau aku di awal itu daftar CPNS tuh kan, kalau misalnya orang lain, hayo orang iseng-iseng daftar CPNS, Sugaro yang milih, hayo orang daftar, hayo. Jadi orang tuh daftar cuma buat iseng, cuman buat apa? Coba-coba. Salah satunya Bunda. Ya aku ya. Kalau aku tuh enggak Bun. Jadi dari awal aja tuh aku tuh udah niatin daftar Bismillah, ya Allah mudah-mudahan lulus. Dan aku tuh berdoanya, aku pernah diajarin ngedoa sama dosen. Aku dulu pernah dekat sama dosen, Bunda tahu nggak, sama Bu Novi? Ya, tahu semuanya juga. Dulu tuh, aku tuh dulu tuh pernah dekat sama Bu Novi. Terus pernah diajarin, deh kalau ngedoa tuh yang bener katanya. Jadi nah di situ aku belajar, oh iya ya gimana ya berdoanya supaya lulus gitu. Aku berdoa gini sama Allah, ya Allah mudah-mudahan aku lulus CPNS. Banyak ya Allah ya. Jadi aku tuh Bunda dari 38 jadi guru BK itu dibutuhkannya tuh 38 seprovinsi Jawa Barat, salah satunya aku. Nah, aku berdoanya kayak gini, ya Allah banyak yang pintar, yang lebih pintar daripada aku lebih banyak, yang lebih beruntung banyak, yang punya uang, yang kaya buat nyogok juga banyak. Cuman ya Allah, aku cuma minta satu, jadikan aku salah satu di antara ke-38 peserta yang lolos. Nah, itu alhamdulillah lolos gitu. Luar biasa. Jadi benar itu di sana doa ya, yang sangat berpengaruh itu doa. Tapi memang basically sih kamu emang pintar sih. Kenapa aku bisa bilang kamu pintar? Iyalah, kamu itu sebenarnya nggak ini deh, nggak setara dengan kita gitu. Ya iya, harusnya gini gini. Kita SD itu 7 tahun. Kamu berapa tahun SD? Sampai bisa seangkatan dengan kita. Nah, itu. Kok bisa sih SD 5 tahun? Bisa. Jadi dulu itu bapak aku tuh guru SD. Oke. Nah, karena nggak ada, ibu aku juga guru. Karena nggak ada yang jagain, ya udah Dede mah 5 tahun dibawa aja sama bapak. Dibawalah aku ke sekolah sama bapak. Aku pengen pakai seragam, aku bawa tas, aku pakai sepatu. Nah, dan sampai tiba waktu kenaikan kelas, kata ibu aku teh, Dede tong naiknya. Jadi Dede tong naik kayaknya, Dede mah alit kene anak
bawang. Terus aku bilang gak mau, manya nulain naik dedeh henteu meureun kan disebut bodoh. Ya udahlah aku dinaikin sampai akhirnya aku per kuliah semester 1 tuh 17 tahun. Oke, jadi 17 tahun itu orang lain masih SMA, kamu udah kuliah gitu. Aku udah kuliah. Aku Ya. lulus S1 itu 21 tahun dan daftar CPNS itu 23 tahun. Ikutan sampai ditetapkan lolos tuh 23 tahun, Bun. Aku 23 tahun. Ya. Jadi Cuman diangkatnya itu pas udah aku 24 gitu. Oke, gitu Pak. Nah, jadi di usia 25 tahun ini, seorang Salistiani Rahmatilah, dia tuh udah hidupnya udah lengkap kalau menurut aku. Ya, Iya. kuliah udah selesai, double degree, suami sudah punya, anak Udah. sudah punya, ya udah. Udah juga. Ya, tinggal ongoing Ya udah. gitu kan. Ongoing ya. Gitu. Jadi maksudnya gini, dasarnya tuh kamu udah punya segala sesuatu yang orang lain ingin di kehidupan ini kamu udah capai yang standarnya gitu kan di usia kamu gitu kan. Cuman memang di sini kita nggak bisa judge usia jadi patokan ya. Betul Jangan banget. sampai ya kamu mungkin di sini kehitung cepat, tapi cepat atau tidaknya itu bukan apa ya, bukan tolak ukur keberhasilan secara umum. Ya kan? Gitu. Setuju Jadi, banget. Teman-teman yang lain gitu kan, kalau misalkan sekarang usia 25 masih kuliah semester 1 atau misalkan belum lulus, skripsi nggak beres-beres, atau yang belum nikah, ya bawa handphone aja gitu. Kita nggak lagi berlomba kok. Ya kan? Enjoy aja. Kita nggak lagi berlomba. Karena pencapaian setiap orang tuh berbeda ya Bun ya. Nah, beda banget gitu Bu. Ya. Jadi jangan insecure lah gitu kan sama Salistiani. Aku juga gak insecure kok. Aku be aja. aku hanya kagum gitu kan. Jadi inspirasi gitu kan, nggak sampai minder. Dia 95, kelahiran 95 udah CPNS gitu kan. Dia kelahiran 95 sarjananya 2 kali. Aku enggak minder. Aku bangga justru. Iya. Kita sebenarnya harus bangga pada diri kita sendiri, karena kalau nggak kita yang bangga, siapa lagi yang mau bangga sama diri kita sendiri. Oke. Jadi kamu itu Dek lulus duluan dibanding aku. Lulus duluan, kamu lulus bulan September, aku Desember. Ya, yang aku tahu gitu kan. Setelah S1 itu langsung S2 gitu. Tapi kamu S1 lagi. Iya. Ya, kamu kuliah lagi. Diulang lagi S1 gitu kan. Kenapa sih? Itu yang banyak ditanyakan orang-orang. Kenapa sih udah S1 kok S1 lagi? Ya, orang-orang nanya, S2. Gitu. Gini Bun jawabannya, karena aku tuh diarahin dari awal masuk ke UIN itu untuk jadi guru, tapi nggak ke pendidikan. Jadi BKI itu aku tuh diarahkannya untuk menjadi guru BK sama ibu aku, diplot untuk menjadi guru BK. Selanjutnya karena di BKI itu Fakultas Dakwah tidak mendapatkan akta 4, tidak mempunyai kewenangan untuk mengajar. Oleh karena itu aku ngambil lagi S1 pendidikan BK-nya. Oleh karena itu nanti aku linier gitu kalau masuk di pendidikan. Ngambil ke liniernya aja sih Bun, biar linier gitu. Kenapa nggak langsung S2 gitu? Ya karena aku ngejar liniernya dulu gitu, pendidikannya dulu, akta 4-nya untuk kewenangan mengajar gitu. Dan itu S1 kedua itu aku nggak, jadi cuma 2 tahun. Ada beberapa mata kuliah yang sudah aku ambil di BKI dan tidak harus diambil lagi di pendidikan BK gitu. Akta 4 buat apa sih? Akta 4 itu untuk kewenangan mengajar Bun. Jadi ketika Bunda misalnya nanti di Fakultas Tarbiyah itu ijazahnya 2, bukan ijazahnya 2, yang satu ijazah, yang satu akta 4.
Nah, jadi Oh, Akta 4 itu untuk kewenangan mengajar. Nah, begitupun aku di pendidikan BK itu aku dapatnya 3. Yang pertama ijazah, Akta 4 sama transkrip. Kalau kita kan cuma dapat 2, ijazah sama transkrip doang. oh. Itu sama Gitu. dengan profesi gak sih? Kuliah profesi? Beda. Kalau Beda. profesi mah kalau misalnya kita konseling kan, kalau kita bimbingan konseling profesinya lagi jadi kons kan, Oh, oke. beda di gelar juga, beda Hmm, di, jadi kalau misalnya profesi mah tidak belajar tentang pendidikannya, ilmu pendidikannya pedagogik. Nah, kalau misalnya di pendidikan BK kita belajar tentang pedagogik. oke. Bisa, kalau misalkan kita kuliah lagi profesi sebagai guru itu sama nggak? Kalau apa tadi teh kuliah lagi jadi guru, Ya, saya profesi pernah guru. dengar PPG itu, PPG. Ya, itu tuh PPG itu profesi guru, pelatihan profesi guru. Nah, Jadi kalau pelatihan guru itu untuk sertifikasi. hmm, Jadi lebih ke tersertifikasi atau tidak itu guru tersebut. oh. Profesional atau enggak. Jadi kamu nggak perlu PPG lagi dong? PPG. Oh, masih. PPG lagi. Masih. Oke. Harus. 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 Panjang ya jadi guru itu ya? Iya, Prosesnya panjang. nggak sesimpel yang aku pikir gitu. Jadi guru ya udah datang aja ke sekolah ngajar. Itu pekerjaannya. Kalau misalnya Oke. PPG itu untuk administrasinya, Bunda. Oh, kalau kita sudah dapat sertifikasi, Kalau misalnya udah dapat sertifikasi kan, jadi kita dapat, jadi per bulannya itu kita dapat gaji juga, dapat sertifikasi juga gitu. Iya benar. Kalau misalnya udah dapat sertifikasi kan, jadi kita dapat, jadi per bulannya itu kita dapat gaji juga, dapat sertifikasi juga gitu. Cuman ada beberapa yang harus teman-teman tahu, bahwa jadi guru itu kita gajinya itu enggak sampai 7 juta, enggak sampai 5 juta. Yang 5 juta itu guru-guru senior, dan enggak sampai 5 juta juga, golongan 4 juga. Jadi gaji kita itu aku aja yang golongan 3A itu gajinya 2 juta, gaji pokoknya. Apalagi aku kan masih CPNS, gaji pokoknya 2 juta. 2 juta sekian. Kalau menurut aku gaji segitu emang udah gede ya. Aku bersyukur sekali gitu dengan gaji yang aku dapat. Cuman banyak orang yang kurang paham gitu. Allah, gaji gede, ngajar diem aja gitu. Sementara enggak kayak gitu. Enggak seperti yang orang pikirkan menjadi guru itu. Gitu, Bun. Sampai ada tahapan di mana aku pengen bunuh diri, di mana aku yang udah nggak kuat banget, yang udah pengen gitu. pintar atau cantik? Perhatian tapi pengangguran, rajin tapi cuek.